Pasca pencabutan status PPKM, pusat belanja kembali menggeliat dan ramai didatangi pengunjung. Namun di sisi lain ada pusat belanja yang ditinggal pengunjung maupun penyewa. Bagaimana sebenarnya kondisi pusat belanja saat ini pasca dicabutnya status PPKM? Kami akan membahasnya bersama Ketua Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta sekaligus CEO Emperium Pluit Mall, Ibu Helen Hidayat. Bu Ellen, bagaimana kondisi pusat belanja mal saat ini pasca pencabutan PPKM? Dari sisi okupansi dan juga traffic di mal kami ingin ketahui nih Bu. Ya, memang pertama-tama terima kasih dulu kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah membebaskan kami dari peraturan-peraturan di PPKM. Sudah cukup 3 tahun kami mengalami pasang surut. APPBI DKI dengan anggota 96 pusat belanja memang terdiri dari beraneka ragam positioning ya. Jadi saat ini boleh dikatakan dengan sudah tidak adanya PPKM, maka traffic pusat belanja untuk bulan Januari ini rata-rata kita bagi antara weekdays dan weekend. Kenapa demikian? Karena weekdays ini anak-anak sudah kembali ke sekolah, kemudian juga karyawan juga sudah mulai bekerja ya, work from office, sehingga tentu tidak bisa sewaktu-waktu untuk ke pusat belanja. Rata-rata traffic di pusat belanja pada saat weekdays saat ini mencapai 75% sampai 85%. Namun yang sangat membahagiakan bagi pusat belanja, di mana pusat belanja yang okupansinya di atas 90%, itu rata-rata trafiknya sudah bisa mencapai 90%, bahkan beberapa mencapai 100%. Artinya sudah kembali seperti jumlah trafik di tahun 2019 Desember. Nah tentu dari segi okupansi, ini juga suatu yang membahagiakan sebenarnya dan ada semangat untuk berinvestasi kembali dari para retailer. Kalau dikatakan pada saat ini kita katakan COVID ya, itu rata-rata setiap mall itu terjadi penurunan okupansi. Okupansi dari para tenant, mungkin mereka early termination ataupun dengan berbagai macam masalah yang mereka hadapi, mereka menutup gerainya di pusat belanja. Namun dalam waktu cepat kita dapat pulih kembali. Sekarang rata-rata sebagian besar mal-mal yang eksis di DKI, ini okupansinya sudah di atas 90%. Dan masih banyak saat kami lihat ini sekarang banyak ada retailer-retailer baru, artinya investor-investor baru yang mulai mencari tempat di pusat belanja. Oke, Bu. Saat ini weekdays dan weekend baik dari sisi traffic dan juga dari sisi okupansi sudah seperti tahun 2019. Bahkan saat ini berarti sudah mencapai 90 hingga 100%. Kita sedikit mengevaluasi kalau dari akhir tahun karena ada momen Nataru, kemudian di awal tahun ini ada momen Imlek yang nanti akan jatuh pada hari Minggu dan saya juga baru mendapatkan kabar tanggal 23 akan menjadi libur nasional Bu. Tapi kalau melihat secara momentum biasanya ini akan melandai kembali nih Bu. Bagaimana strategi dari pusat belanja untuk mempertahankan okupansi dan juga traffic yang saat ini sudah kembali seperti pra-pandemi 2019? Ya, memang dari setiap pusat belanja dituntut kerja keras, tentu berinovasi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan traffic, kemudian juga meningkatkan dari tenant mix setiap pusat belanja. Jadi beraneka ragam pusat belanja, kategorinya ada F&B, kemudian non-F&B. Nah ini juga porsinya harus diatur sedemikian. Pusat belanja yang berada di dekat perumahan tentu berbeda dengan pusat belanja yang berada di daerah perkantoran. Biasa di perkantoran kalau weekdays itu masih bisa ramai, tetapi mungkin weekendnya agak landai, tapi terbalik untuk mal-mal yang berada di daerah perumahan. Nah tentunya bagaimana mencari tenant-tenant yang berkualitas, menarik, dan bisa menjadi daya tarik sendiri untuk mendatangkan customer-nya. Ini yang memang membutuhkan pekerjaan berat bagi para pengelola. Dan kami lihat sebagian pusat belanja juga sudah menata diri kembali. Kemudian kegiatan-kegiatan juga promosi sudah mulai boleh dilakukan di pusat belanja. Di mana customer sebenarnya kasihan juga ya, sudah 3 tahun nggak pernah lihat artis di pusat belanja dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah mulai.
Kemudian kalau dilihat pada saat Nataru, memang pada saat Nataru sebenarnya sudah terlihat pergerakan traffic yang bagus sekali. Dan saat ini kita bersiap-siap seminggu lagi ini kita akan Imlek, merayakan Lunar New Year. Nah ini juga kami lihat di beberapa pusat belanja yang memang banyak juga kami melihat konsumen ataupun trafficnya lebih bagus karena pada berbelanja untuk kebutuhan-kebutuhan Imlek. Tapi memang ini 2 kali selalu yang namanya hari raya itu jatuhnya di hari Minggu. Sangat bagus kami lihat bahwa pemerintah memberikan libur pada saat tanggal 23 ya Mbak ya. Semoga itu menjadi tambahan bagi para tenan untuk mendapatkan omset karena semua sudah menerima angpau tentunya. Bu Ellen, tapi bagaimana pendapat Ibu melihat kondisi daya beli masyarakat saat ini? Apakah dengan melihatnya kondisi okupansi dan juga traffic terutama di weekend yang bisa mencapai 100%, apakah ini juga menandakan kalau daya beli masyarakat yang akan berbelanja ke pusat belanja ini sudah membaik, Bu? Kalau kami melihat sebenarnya kita sebut daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat sebenarnya belum pulih 100% seperti semula. Namun semangat yang kita miliki, kemudian juga kita melihat bahwa masih ada kebutuhan bagi masyarakat Indonesia untuk berbelanja di offline. Nah ini sebenarnya memberikan semangat kepada kami-kami selaku pengelola pusat belanja maupun para retailer untuk benar-benar bekerja sama untuk meningkatkan dan mempertahankan daya beli masyarakat bisa masuk ke pusat belanja. Oke, ada optimisme di tahun 2023 ini. Bu, tadi kami sempat menyinggung di awal terkait dengan keramaian pusat belanja. Apakah keramaian pusat belanja di setiap daerah ini kondisinya sama, Bu? Agak berbeda sebenarnya. Di beberapa daerah tertentu sebenarnya mereka sudah lebih cepat. Ya, lebih cepat trafficnya karena mereka juga berani datang, tidak khawatir dengan berita-berita yang simpang siur. Tetapi untuk di DKI Jakarta sebenarnya terbagi juga. Untuk Jakarta Selatan, Jakarta Pusat itu recovery-nya lebih cepat dibandingkan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Jadi memang tergantung juga ya dari traffic apapun masyarakatnya, keberanian masyarakat. Namun kalau kami lihat sebenarnya masyarakat Indonesia ini kita sudah dilatih selama 3 tahun untuk melakukan yang kita sebut prokes-prokes ya. Jadi kami lihat saat ini juga di pusat belanja semua masih memakai masker. Oke, masih menjaga kedisiplinan protokol kesehatan di pusat belanja ya Bu. Bu, tapi kami melihat beberapa pusat belanja, terutama di Jakarta Bu, seperti Plaza Semanggi, kemudian Blok M Square dan juga Ratu Plaza, ini bisa dikatakan sepi sekali ini Bu. Sebetulnya Bu, apa sih penyebabnya? Karena di satu sisi bisa okupansi dan traffic mencapai 100%, namun ada mal-mal yang sampai saat ini dari sisi okupansi dan trafficnya juga dikatakan sepi, Bu. Ya, ini memang menjadi topik ya, banyak yang bertanya dan sebenarnya begini, ini saya katakan kalau untuk Ratu Plaza itu bukan merupakan anggota asosiasi kami. Tetapi untuk Plaza Semanggi yang kami ketahui mereka sedang melakukan renovasi. Jadi mereka akan comeback lagi dengan yang lebih bagus. Namun untuk 2 lain yang tadi ditanyakan oleh Mbak Jessica, sebenarnya sebelum terjadinya COVID, 2 mal itu juga sudah sangat berat. Jadi bukan berarti karena COVID baru terjadi demikian, namun sebelum COVID memang sudah landai sekali untuk trafficnya. Ya. Kenapa demikian? Nah ini juga semua kesuksesan suatu pusat belanja itu tergantung dari, kalau saya kata keseriusan juga nggak enak ya, tetapi memang mau tidak mau dari keputusan pengelola ataupun pemilik untuk mengembangkan pusat belanjanya. Jadi memang sulit untuk dibahas di sini, tetapi itu semua tergantung dari ownernya ataupun pengelolanya. Mau diapakan pusat belanja tersebut? Mau dihidupkan lagi, mau direnovasi, mau diganti mungkin tenant mix-nya dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti adalah kedua mall yang saya sebut tadi memang sebelum COVID sudah sangat-sangat landai. Jadi bukan karena
COVID baru landai. Jadi dengan adanya COVID ya lebih parah lagi. Demikian. Bu, kalau di anggota asosiasi Ibu sendiri, apakah sudah melakukan rekonsepsi kembali, kemudian melakukan evaluasi tersendiri bagi tenan supaya okupansi dan juga traffic bisa kembali naik nih, Bu? Ya, jadi sebagian besar pusat belanja mereka sudah menata diri kembali, melakukan renovasi terhadap fasilitas ataupun lain-lainnya, kemudian juga melakukan grouping, zoning yang baru, memunculkan tenant-tenant yang memang benar-benar diminati oleh masyarakat saat ini, yang lagi ngetren misalnya demikian. Jadi itu semua sebenarnya tergantung dari masing-masing pengelola pusat belanja. Itu sebabnya, Mbak. Pusat belanja di DKI saya sebut angka rata-rata, namun sebagian sudah bisa mencapai traffic 100%. Dan tadi saya tegaskan bahwa untuk okupansi di atas 90%, rata-rata trafficnya sudah boleh dikatakan hampir pulih. Bahkan beberapa ada yang sudah pulih. Oke. Artinya ada juga yang belum ya Mbak ya. Bu Ellen, tapi kalau kita melihat kebutuhan masyarakat saat ini, kalau kami melihat ya Bu, kan banyaknya demografi di Jakarta, ini anak-anak muda Bu. Rekonsepsi mal ini kadang kita katakan dibutuhkan karena saat ini yang lagi ngetren rata-rata yang punya ruang hijau yang lebih banyak. Kemudian kami juga ingin tahu nih Bu terkait dengan koneksi dengan angkutan umum. Dan juga bagaimana respon terhadap perubahan. Dari asosiasi sendiri, apakah melakukan perubahan-perubahan seperti ini Bu untuk tren ke depannya? Kalau dari asosiasi Mbak, kita selalu juga mengadakan rapat-rapat dengan anggota. Namun kembali ini kan masalah investasi. Jadi asosiasi bisa menyampaikan apapun, tetapi tergantung keputusannya ada di tangan masing-masing pengelola pusat belanja. Jadi kami hanya menjelaskan mungkin di negara mana dan lain sebagainya sedang terjadi tren yang bagaimana, tetapi semua kembali. Untuk diketahui bahwa umumnya lease mall ataupun mall yang disewakan di pusat belanja itu jangka waktunya minimal 5 tahun. Jadi ada juga yang okupansinya sudah tinggi, mungkin mau menambah tenant-tenant yang mungkin baru muncul, yang kekinian, kadang-kadang juga harus menunggu ada yang keluar. Demikian, jadi memang itu yang terjadi saat ini. Sedikit Bu, untuk dengan mengkoneksi dengan angkutan umum, apakah ini juga menjadi konsep baru untuk mendongkrak adanya okupansi dan juga traffic? Sebenarnya kalau kita lihat saat ini memang sudah ada beberapa mall yang terhubung ya dengan MRT dan lain sebagainya. Seperti di negara tetangga kita memang itu sangat mudah, dan di negara-negara tetangga lainnya umumnya semua kendaraan umum itu pasti berhubungan ataupun relevansi dengan pusat belanja. Namun di sini belum sampai masuk benar ke dalam pusat belanja. Mungkin Blok M boleh dikatakan juga dilewati. Ya kita harapkan ke depannya untuk lalu lintas ataupun untuk pengangkutan umum itu mungkin bisa kaitkan dengan pusat belanja yang dilewati. Baik, terima kasih Ibu Ellen Hidayat selaku Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis. Sukses selalu Bu. Terima kasih Bu Jessica.